menyenangkan, kita Ya. sukai. Tapi Setuju, ada Pak. ada situasi yang membuat kita ketika kondisi kepepet dapat pekerjaan yang tidak menghasilkan, yang sulit setengah mati dan kita benci, dan kita perlu pekerjaan tetap eksis, tetap stop. Setuju? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik Pak. Ya, semoga Baik, Pak. keberkahan, kesehatan, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, dirahmati Allah, kali ini kita akan mata kuliah kita tentu kita dalam memilih atau mencari pekerjaan atau memilih usaha, kita akan mencari pekerjaan atau bisnis yang menghasilkan. Sepakat semuanya? Benar, Pak. Sepakat, Pak. Kalau tidak menghasilkan, kenapa harus dijadikan bisnis atau pekerjaan? Yang kedua, mudah. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Dan yang ketiga, yang kita sukai. Nah, ada 3 hal cari pekerjaan maupun bisnis. Yang pertama tadi apa? Menghasilkan. Yang menghasilkan. Yang kedua, mudah. Mudah kita lakukan. Kenapa mudah kita lakukan? Ada unsur yang ketiga, karena kita suka. Ya. Kalau kita ketemu 3 area ini, menghasilkan, mudah, dan kita sukai, itu tidak ada beban dalam bekerja atau berbisnis. Setuju? Ada situasi yang membuat kita ketika kondisi kepepet dapat pekerjaan yang tidak menghasilkan, yang sulit setengah mati dan kita benci, dan kita perlu pekerjaan tetap eksis, tetap stop. Setuju? Ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak menghasilkan kadang-kadang, yang sulit setengah mati dan kita benci, dan kadang-kadang kita butuh pekerjaan agar tetap hidup. Setuju? Setuju, Pak. Yang harus kita lakukan ketika kita dalam posisi seperti ini, ada 8 hal. Ada berapa? 8 hal. 8 hal. Pertama, ini kalian pegang prinsipnya ya, baik dalam bekerja maupun nanti berbisnis. Yang pertama, ketika kita berada dalam kondisi yang tidak mengenakan tadi itu, yang pertama kita harus bisa dipercaya. Yang pertama harus bisa dipercaya. Yang kedua, tetap antusias. Ya. Pastikan kita ke dalam bekerja harus antusias. Beda nggak antusias sama tidak antusias? Dia ingin bertanya, dia ingin tahu dan sebagainya. Yang ketiga, tidak hitung-hitungan. Yang ketiga, tidak hitung-hitungan. Dalam bekerja nanti saya dapat apa, dihitung ya. Yang keempat, sungguh-sungguh. Yang keempat apa? Sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh kita dalam bekerja atau berbisnis. Yang kelima, berperilaku yang menyenangkan. Harus yang menyenangkan. Kalian berada dalam situasi yang tidak nyaman, tidak enak, tapi kalian tetap berperilaku menyenangkan. Ini luar biasa. Ya. Biasanya orang kalau dalam kondisi yang tidak menyenangkan, tidak enak, pasti akan ngeluh. Benar nggak? Mayoritas orang akan ngeluh. Iya. Kalian memilih berperilaku tetap menyenangkan, tetap sejuk, tetap sejuk. Yang keenam, harus punya inisiatif, take action, ambil tanggung jawab. Ya. Yang keenam, inisiatif, take action, ambil tanggung jawab. Orang melepaskan tanggung jawab, tidak mau ngambil tanggung jawab, ya kalian harus ambil tanggung jawab. Ya, apa yang bisa saya lakukan? Apalagi the next, apalagi better, apalagi lebih baik yang bisa saya kerjakan. Terus ambil tanggung jawab. Yang ketujuh, terus meningkatkan diri. Terus meningkatkan diri. Terus belajar. Iya, walaupun kondisinya tidak enak, kalian harus terus tumbuh. Ya. Dibandingkan kalian mengeluhkan kondisi perusahaan kalian atau bisnis kalian tidak maju, kalian lebih memilih untuk terus belajar, meningkatkan diri. Yang ke-8, siap untuk melihat dan menangkap peluang lain. Bisa jadi pekerjaan yang kalian lakukan hari ini atau bisnis yang kalian lakukan hari ini
adalah sebagai batu loncatan untuk cari yang lebih baik. Ketika kita berperilaku positif, seperti yang di atas tadi, yang kita jelaskan tadi, apa tadi? Satu, Harus Terpercaya. tidak dipercaya. Yang kedua, kepercayaan. yang kedua, Tetap tetap antusias. Antusias itu nada bicaranya beda, sorot matanya berbeda. Yang ketiga, Tidak hitung-hitungan. jangan dikit-dikit. Antusias. Saya dapat duitnya berapa ini? Jangan hitung-hitungan. Kerjakan terus, all out. Ya, hitung-hitungan. Ya, yang keempat, Tunggu. mentang-mentang gajinya dikit, bayarannya sedikit, tiba-tiba nggak sungguh-sungguh, adalah ini kan cuma sekedar ini. Biasakan untuk sungguh-sungguh ya, kalau bekerja atau berbisnis. Yang kelima, Berperilaku menyenangkan. ini yang penting, Aku yang tetap main, harus menyenangkan, sama rekan kerja, rekan bisnis, teman-teman, klien, customer ya, harus berperilaku yang menyenangkan. Kalau kalian, saya tanya, kalau kalian belanja, kan, kalian akan pasti akan cari penjual yang murah, bener nggak? Bener nggak? Ya, Ya benar. kan? Ya, Iya, menyenangkan tuh enak. benar. Perilaku menyenangkan tuh enak dibanding tidak menyenangkan. Terus yang keenam, Harus Harus inisiatif. harus punya inisiatif. take action, ambil tanggung Bertanggung jawab. jawab. Iya, ingat, pemenang itu dia take action, ambil tanggung jawab. Banyak orang di luar sana itu menghindari tanggung jawab. Iya. Dulu. Para pecundang menghindari tanggung jawab atau lari dari tanggung jawab. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya kerjakan, Pak? Ya. Misalkan kalau punya atasan, kalau bisnis apa yang harus lakukan? Ketika semuanya, iya. Yang ketujuh, Harus meningkatkan diri. terus meningkatkan diri. Ingat, dunia terus berubah, kebijakan pemerintah terus berubah, benar? Pemimpin bisa berubah, tapi Benar. kita harus terus belajar meningkatkan diri. Kalau Benar, Pak. kalau kita belajar, insya Allah dunia berubah untuk kita. Tapi kalau kita menuntut dunia harus berubah, tiba-tiba dunia tidak akan berubah. Ya. Kalian harus ambil tanggung jawab kepada diri sendiri. Ya. Oke, setuju? Setuju? Setuju. Seperti perkuliahan ini ya. Seperti perkuliahan ini. Dulu ketika saya masuk kuliah, banyak orang mengeluhkan, kampus ini kayak gini, ini dosennya kayak gini. Saya mengambil tanggung jawab. Saya harus belajar mandiri. Saya harus menentukan saya harus belajar apa, saya harus ketemu apa, saya harus baca buku apa. Take action. Jangan mengandalkan lagi dosen, jangan mengandalkan lagi kebijakan dan sebagainya. Kita harus berani menentukan diri apapun yang terjadi. Yang ke-8 terakhir apa? Siap dan melihat peluang lain. Ya, Melihat peluang. betul sekali. Siap untuk melihat dan menangkap peluang. Peluang itu kadang datangnya sangat sedikit, sebenarnya cepat. Ya, kalian harus cepat sekali. Ketika kita berperilaku positif seperti itu, maka kesempatan maju kita jauh lebih besar dibandingkan orang yang berperilaku sebaliknya. Setuju? Setuju. Orang-orang yang negatif, coba lihat, orang-orang yang negatif tidak bisa dipercaya. Loyo, lu kerjanya hitung-hitungan, ada sebagainya. Ya. Kerja ala kadarnya sembarangan, buat tugas sembarangan juga misalkan. Bahkan sering kabur. Kalau dikasih tugas sering kabur dan sebagainya. Berperilaku menjengkelkan, bahkan rusak. Ya. Terus pasif, dia nggak mau nanya, nggak mau belajar, pokoknya pasif aja kerjanya. Tidak mau belajar lagi, tidak peduli terhadap peluang yang ada. Nah, kira-kira hasil orang seperti itu bagaimana? Tidak memuaskan. Tidak membuahkan hasil. Susah untuk maju, benar nggak? Susah untuk Maju. Susah untuk maju. berperilaku 8 hal yang positif di atas tadi, maka pekerjaan kita sekarang atau bisnis kita sekarang akan menjadi loncatan ke pekerjaan atau bisnis yang jauh lebih menghasilkan, yang mudah dan kita. Ingat tadi cari pekerjaan atau bisnis ada 3 hal tadi apa? 1, yang menghasilkan. menghasilkan itu bisa menghasilkan pahala. Kalian menghasilkan apa lagi? Uang. Nah, Uang. Wow. bisnisnya ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Selain bisnis harus menghasilkan mudah. Coba tanya. Mudah. Ketika saya menjalani ini mudah nggak bisnis ini? Untuk mudah ada syarat yang ketiga. Apa? Yang kita sukai. Yang kita suka, senangi. Baik. Orang kalau suka masak itu dia berjam-jam di dapur nggak
nggak ngeluh, bener nggak? Bener Iya. nggak? Ya, benar. Orang kalau suka misalnya jual, saya itu pak, kalau nggak jualan sehari saya demam. Misalkan ada juga orang-orang karena dia public speaker atau motivator, saya tuh kalau nggak ngomong di depan publik, ngomong depan orang banyak, saya tuh bisa demam, sakit. Kalau saya sakit, obat saya adalah berbicara dengan orang, berbicara dengan seminar di forum-forum besar, maka dia akan bisa bersemangat. Teman-teman sekalian, oleh karena itu, kalau kita mau terus maju, ingat hal ini untuk terus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 8 hal. Kalau kita berada dalam kondisi yang tidak enak, tidak menghasilkan, sulit setengah mati dan kita benci pekerjaan itu, ingat 8 hal kata kunci ini. Bermanfaat ini, sangat bermanfaat. 8. Pak. Harus ingat ini, benar baik-baik, catat dan terapkan. Ya. Untuk percaya bagaimana caranya? Agar kita bisa dipercaya bagaimana caranya? Saya request sekali lagi. Jujur, Pak. Ya, betul. Saya request lagi, cari pekerjaan maupun bisnis. Yang pertama, cari pekerjaan maupun bisnis, cari yang pertama apa? Terpercaya. Menghasilkan. Menghasilkan sesuatu. Ya, benar. Yang kedua, Mudah. ingat, bukan kata mudah, artinya kita tidak harus mengkrit sesuatu. Ya, tidak harus membuat sesuatu. Kalian bisa menjualkan kembali, mudah nggak itu? Lebih mana? Mudah membuat atau menjual kembali barang yang sudah ada? Menjual kembali barang yang sudah ada. Pokoknya terserah kalian, definisi kalian. Ya. Yang ketiga, yang kita Kita senangi. Kita senangi. Senangi atau sukai. Itu kondisi yang sangat ideal. Kondisi yang sangat ideal. Jika bertemu dengan kondisi yang tidak ideal, yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan pertama? Percaya. Tetap harus dipercaya. Jangan gara-gara pekerjaan atau hal-hal yang tidak kalian sukai, kalian berbohong dan sebagainya. Yang kedua, supaya masuk ya, antusias itu bisa dilihat dari sorot mata. Ya, sorot mata dia bertanya, Pak, tunggu Pak, saya mau bertanya lagi Pak. Ini tentang apa ya? Dia punya rasa ingin tahu, itu antusias. Antusias itu tidak pasti dan sebagainya. Yang ketiga, saya ulang-ulang terus biar supaya kalian masuk ini. Tidak hitung-hitungan. Jangan tanya-tanya, saya dapat apa ya? Berapa itu? Ya. Ketika kalian bekerja memulai dari start gaji, kalian sulit untuk bayar. Ya. Berikan sesuatu melampaui apa yang bisa orang bayar. Ya. Kalian harus berikan sesuatu yang melampaui apa yang orang bisa bayar. Kalau kalian bisa memberikan nilai 15 dalam sebuah pekerjaan, kenapa kalian harus berikan nilai 7? Sama kayak saya dulu masih akan kuliah, kalau ada tugas, saya buat sebagus mungkin. Makanya waktu saya semester 2, kakak tingkat semester 8 itu merujuk mata kuliah tertentu, merujuk ke adik tingkatnya semester 2. Kenapa? Karena dosennya menganggap, coba lihat karya hasil tugas mahasiswa semester 2, karena udah terbiasa untuk bersungguh-sungguh. Yang keempat tadi apa? Bersungguh. Manjada. Ayo, manjada. Menjada wajada. Apa artinya? Siapa yang bersungguh Iya, benar sekali. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia pasti akan berhasil. Yang tidak bersungguh-sungguh, Tidak akan berhasil. di dunia ini kita harus bersungguh. Karena yang menang itu bukan yang pintar. Yang menang itu bukan orang yang Pintar. Orang pintar itu siapa yang bisa ngalahkan? orang cerdas. Ya, ini saya kasih message, saya kasih pesan untuk teman-teman yang maaf ya, yang misalkan IPK-nya di bawah rata-rata orang, kalian bisa mengalahkan orang-orang yang pintar itu dengan cara kalian bersungguh-sungguh. Yang kelima,
Berperilaku yang Perilaku menyenangkan. yang menyenangkan. Banyak orang pinter tapi kata-katanya nyelekit, tidak ngenak. Ya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalian harus mampu mengendalikan apa yang kalian bicarakan. Ceplos-ceplos itu kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Ya kan? Iya. Kita tidak tahu bagaimana orang merespon. Jangan-jangan orang kecewa. Ya. Apa yang kita ucapkan itu kadang-kadang lebih tajam dibandingkan pedang. Pedang sekali ngiris bisa sembuh kan? Tapi kalau kata-kata, kadang-kadang lukanya bisa lebih lama. Harus berperilaku yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Menyenangkan. Semuanya smile, senyum semuanya, senyum. Gimana senyumnya? Ya, semuanya senyum. Kalau senyum, awet muda. Amin. Lakunya harus menyenangkan. Yang keenam, tadi apa? Harus Inisiatif. Harus bertanggung jawab. Inisiatif, Bertanggung jawab. ambil tanggung jawab. Ya, jangan serahkan kehidupan kita sama orang lain. Kita butuh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang-orang yang take action, miracle happen. Keajaiban akan terjadi. Jadi orang-orang yang berani bertindak, berani mengambil tanggung jawab dalam hidup, maka keajaiban akan datang sama orang-orang yang berani. Orang-orang yang penuh keraguan, tidak yakin, pesimis, negatif, tidak akan berhasil. Yang ketujuh, Meningkatkan diri. ya, Meningkatkan diri. terus belajar. Pesan saya, terus belajar. Jangan mengeluhkan kondisi, orang ngeluh udah banyak. Kalian harus terus belajar. Kondisi pandemik harus terus belajar. Apapun caranya, kalian harus temukan caranya yang terbaik. Bisa melalui YouTube, bisa kunjungi channel saya. Yang sudah subscribe channel saya siapa? Saya, Pak. Oke, coba ini berapa? Nanti saya kirimkan link di grup. Silakan lihat. Bisa lihat. Nanti mudah-mudahan ada inspirasi di sana. Ya. Ya, Pak. Iya, Saya Pak. buat YouTube untuk berbagi sama orang-orang yang mau jadi bintang, mau maju terus, ya. Bermanfaat. Yang delapan, terakhir apa? Bisa Siap menanggapi Melihat dan menangkap peluang. Peluang itu ada, Melihat peluang. betul. Peluang itu ada di sekitar kita, sangat banyak. Ya. Asal kita harus pandai-pandai melihat peluang. Peluang. Situasi. Bagaimana Melihat cara melihat peluang? Ayo, ada yang tahu? Bagaimana cara melihat peluang? melihat Lihat keadaan. harus bisa melihat di sekitar kita. Di mana ada big problem, di sana ada peluang besar. Ada peluang. Ya. Masalah besar itu adalah peluang besar kalau kita bisa mampu untuk menawarkan solusinya. Ya. Orang ngeluh, kita hadir untuk menawarkan Solusi. misalkan contoh, orang kebingungan, potensi saya apa ya? Itu bakatnya di mana ya? Keunggulan saya, kelebihan saya di mana ya? Makanya kami hadir mendirikan sebuah perusahaan atau klinik untuk membantu Anda menemukan potensi yang terbaik. Klinik psikologi. Itu klinik Anda bisa kunjungi nanti di Bengkulu, di Bumi Ayu. Cukup kita sekian, ya, karena udah hampir 4:30. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali. Iya, Pak. Sekali, Pak. Dengan poin itu, yang kondisi ideal 3 hal itu. Kalau Bermanfaat, Pak. tidak ideal, ingat 8 ini. Oke, semuanya. Kita foto dulu ya, foto bersama boleh? Boleh, Pak. Oke, layar 1 buka, layar kedua buka videonya semuanya. Oke, layar kedua senyum semuanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, semuanya terima kasih semuanya. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.